Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, zaman pasti akan berubah dan waktu akan terus berlalu. Dan keadaan juga bisa tiba-tiba berubah sewaktu-waktu. Dalam sekejap Bapak Ibu Saudaraku, segala hal bisa terjadi. Dan kita tahu bahwa manusia juga akan mengalami satu perubahan. Ya, jika bumi masih tetap berputar pada porosnya dan matahari tetap bersinar sampai hari ini, itu semua karena Tuhan izinkan. Dan kita tahu bahwa manusia, jika kita ada sampai hari ini, itu pun semua karena kemurahan Tuhan. Dan jangan lupa, manusia kita juga akan semakin tambah hari, semakin tua. Sehingga ada slogan yang mengatakan menjadi tua itu pasti dan menjadi dewasa itu pilihan. Bagi orang-orang percaya menjadi dewasa itu adalah bertumbuh ke arah Dia, Yesus Kristus, untuk kita menjadi serupa dengan Dia dan kita semakin berkenan di mata Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan Dia sendiri yang rela turun ke dunia ini untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita, bagi umat manusia, bagaimana hidup yang berkenan di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jika segala sesuatunya akan berlalu dan akan lisut dan menunggu waktunya, tetapi ada sesuatu yang tidak akan pernah berubah, yaitu pribadi Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktu Tuhan ketika Dia akan memulihkan segala sesuatu, itu adalah masa di mana Tuhan akan memberikan jaminan hidup, yaitu hidup yang kekal, yaitu masa depan yang gilang gemilang bagi mereka yang percaya dan setia mengikuti Dia. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, hari ini kita akan belajar. Dan saya akan ambil tema, yaitu bagi orang percaya ada masa depan. Bagi orang yang percaya ada masa depan. Kenapa saya katakan orang yang percaya ada masa depan? Ketika orang itu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, tentunya dia akan mengalami satu pembaharuan hidup. Dia akan mengalami satu pembaharuan akal budi. Bahkan manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari, itu firman Tuhan. Manusia jasmani akan merosot, tetapi manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Segala sesuatunya akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan dan mereka yang hidup dalam firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tinggal bersama dengan Tuhan, itu adalah tujuan kita orang-orang percaya. Hidup bersama dengan Tuhan itu adalah masa depan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Berbicara sekali lagi tentang masa depan, yaitu masa atau waktu setelah masa ini. Bahkan detik ke depan ini pun itu sudah masa depan. Apalagi jam selanjutnya setelah ini atau hari esok, itu sudah masa depan. Berbicara tentang masa depan, saya teringat ketika saya masih sekolah. Waktu kurang lebih masih SMA, begitu saya diminta untuk memberikan renungan kepada remaja. Dan di situ saya mendapatkan sesuatu pengajaran bahwa masa depan itu adalah hari ini. Ya, hari ini itu menentukan segala sesuatunya. Sehingga jika hari ini firman Tuhan mengatakan, jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita terima sebagai satu kebenaran yang memang harus kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita hidup dalam firman, kita akan merasakan bahwa hidup itu akan benar hidup. Walaupun di dalam dunia yang sementara ini, kita juga akan mengalami masa-masa yang tidak seperti yang kita bayangkan. Mari kita akan lanjut, kita akan melihat ya kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, masa depan itu adalah hari ini. Ya, dan hari ini ada karena kemarin. Kemarin ada karena kemarinnya yang lalu. Dan kemarinnya yang lalu itu ada karena ada masa lalu. Dan yang sudah kita lewati, kita tidak bisa kembali lagi ke masa yang lalu. Kita harus tetap maju ke depan. Ya, jam tangan, jam dinding itu selalu berputarnya akan terus maju. Dia tidak akan pernah balik. Ya, kecuali Tuhan yang membalikkan segala sesuatu.
Bapak Ibu saudaraku, saya teringat akan pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 10 mengatakan, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya, seringkali manusia mengingat masa lalu. Enak ya dhisik ya, enak ya zaman biyen. Ya, memang zaman dulu sudah kita tinggalkan, kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu. Apalagi teringat waktu masih kecil, waktu masa sekolah, masa kuliah, atau masa-masa yang sebelum kita hari ini. Jika kita mengingat masa yang lalu, segala sesuatunya bisa indah. Seolah-olah kita kepingin kembali ke masa lalu. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu akan terus berjalan, usia semakin bertambah. Dan hari-hari itu akan terus maju. Tidak bisa mundur, maju terus Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus imbangi dengan iman yang semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Iman yang semakin kokoh. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah terpaan badai, persoalan, masalah hidup ini. Kita harus semakin maju di dalam Tuhan. Ya, kita harus semakin bergairah. Karena masa depan kita sungguh ada. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi jangan sampai kita berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat atau dengan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya, kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu. Kita bukan orang yang berhikmat jika kita bertanya yang demikian. Kemudian dalam ayat yang ke-14 pasal yang ke-7 pengkhotbah mengatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan jam yang akan datang ini. Hari besok pun kita tidak tahu. Tuhan berkata, hari mujur bergembiralah. Tapi pas malang, waktu susah, ya kita harus tetap bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Memang kita tidak kepingin susah, kita tidak ingin mengalami musibah, tapi kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita ini Saudaraku diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, jelas bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti juga hari mujur supaya kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan berbicara tentang sesuatu masa depan di dalam kitab pengkhotbah, kita akan seringkali mendengar kata-kata segala sesuatunya sia-sia. Karena penulis kitab pengkhotbah ini juga sadar bahwa selama di dunia ini segala sesuatunya itu tampaknya sia-sia. Tetapi jangan lupa ayat yang ke-13 pengkhotbah pasal 12 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Walaupun semuanya dikatakan sia-sia dalam dunia ini, tetapi kita pengkhotbah menuliskan di akhir ya bahwa kita sebagai sebagai manusia, ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya ulangi, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi walaupun dia berkata semuanya sia-sia, memang di dunia ini kalau dipikir ya sia-sia. Karena masa depan kita tidak di dunia ini. Walaupun kita saat ini sedang tinggal di dunia ini, tetapi kita memiliki masa depan yang gilang gemilang, yaitu masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Inilah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Masa depan kita tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita akan lanjutkan lagi Bapak Saudaraku. Kenapa kita harus memiliki semangat dan gairah? Karena kita menyadari bahwa segala manusia yang hidup di dunia ini, mereka sedang berjuang untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Sehingga masa depan berbeda dengan cita-cita. Banyak orang yang bisa meraih cita-cita, tetapi masa depannya mereka masih ada lagi setelah kematian. Ya, bagi kita orang percaya setelah kematian ada masa depan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa bagi orang percaya ada masa depan? Ya, yang pertama, karena ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita sebagai pengikut Kristus
ya yang dijamin masa depannya, kita harus senantiasa menaruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kita diberi contoh dan diberi teladan oleh Tuhan langsung. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 42 sampai 44. Ya, saya akan bacakan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat kebenaran kehidupan yang dialami oleh Yesus sebagai manusia. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, dia mengalami masa-masa yang tidak enak tentunya. Ketika dia berdoa kepada Bapa, dia sebagai manusia, ya, ini dia memberi contoh Bapak Saudaraku supaya kita sebagai manusia itu betul-betul menjadi berkenan di mata Tuhan. Ya, bahkan secara manusia ketika dia mau disalib dia berdoa, bahkan sampai peluhnya menjadi seperti darah. Ini adalah satu tekanan dalam hidupnya. Sebagai manusia, dia harus menjalin sesuatu yang tidak enak. Dan itu sangat berat Bapak Ibu Saudara. Menjadi korban itu tidak enak sebenarnya. Tetapi karena dia sangat mengasihi manusia, sehingga dia melakukan apa yang Bapa perintahkan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Di sini kita juga bisa belajar ketaatan Yesus sebagai manusia. Kita juga diajar, dikasih contoh ketaatan sebagai manusia. Bagaimana menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Memang kita bukan Yesus, tapi Yesus mau menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, loh katanya dia Tuhan. Memang kalau Tuhan sendiri yang memberikan contoh, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Ya, manusia bisa memberikan contoh teladan yang biasa-biasa saja, semampu mereka. Tapi jika Tuhan memberikan teladan secara pribadi, ini baru luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Saudaraku. Jadi dikatakan ayat 43, ia menaruh harapannya kepada Allah. Dia sebagai manusia, dia menyerahkan semuanya. Sehingga ada kalimat Eloi Eloi lama sabatani. Bukan berarti dia Allah yang tidak mampu, tapi justru dia menunjukkan bahwa sebagai manusia dia menyerahkan segala hal yang dia berat sehingga dia dimampukan. Ini satu pemahaman yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah contoh dari Tuhan kita sendiri. Bukankah kita dari kecil diberi contoh untuk mengerjakan sesuatu supaya menghasilkan sesuatu yang benar dan yang baik. Demikian juga Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk segala sesuatu yang baik pada dasarnya. Pada mulanya Allah itu baik, menciptakan segala sesuatunya, dikatakan dalam kitab Kejadian. Segala sesuatunya itu baik. Tapi ketika ada dosa yang menghancurkan, dosa yang membuat pemisah, akhirnya segalanya menjadi tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga sekali lagi saya ingatkan Pengkhotbah pasal yang ke-7 tadi ayat 20. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Manusia sudah berdosa. Lalu bagaimana dengan Ayub? Ayub memang orang yang saleh pada zamannya. Itu ya di mata Tuhan, kacamata Tuhan. Sehingga firman Tuhan menceritakan, mengisahkan Ayub memang orang yang saleh. Tapi di mata Tuhan, segala kesalahan kebaikan kita itu seperti kain kotor, tidak berguna. Dan kita butuh kasih Tuhan, karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, bahkan penebusan dari Tuhan. Makanya pentingnya penebusan dosa bagi umat manusia. Kalau bukan Tuhan yang menebus, tidak ada yang bisa menebus dosa manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi, ya, mengapa bagi orang percaya ada masa depan? Karena Yesus memberikan contoh sendiri. Dia mengharap atau menaruh harapannya kepada Bapa.
Ini peristiwa yang luar biasa. Contoh yang konkret yang tidak semua orang mau atau tidak semua nabi bisa dan melakukannya. Hanya Yesus. Yesus yang mau jadi manusia. Yesus manusia dan Allah 100%. Kenapa saya katakan 100%? Kalau Yesus manusia 100% dan Allah 100% berarti 200%. Tapi dia adalah manusia dan Allah. Mari kita akan lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ini hinaan, cercaan. Yesus diam saja ketika orang berkata demikian karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ya, ia Raja Israel katanya. Ya, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi mereka mau percaya kalau Yesus mau menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak mau, bukan berarti dia tidak bisa. Dia bisa, tapi dia tahu supaya mereka yang melihat dan percaya itu sudah cukup untuk mereka menerima keselamatan. Namun mereka tidak mau percaya. Orang-orang yang menghina, mencerca, bahkan yang mengumpat Yesus, mereka belum mengenal sejatinya Yesus Kristus. Ya, bagi Tuhan bisalah mau mengundang bala tentara malaikat surga untuk menghabisi mereka yang menghinanya. Tapi itu bukan Tuhan kita. Karena justru Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Iya, jadi dia menaruh pengharapannya hanya kepada Bapa, pencipta segala alam semesta. Sebagai manusia dia rela memberikan tubuhnya untuk menjadi penebusan. Ya, tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia kecuali manusia Yesus, yaitu dalam rupa manusia Allah turun ke dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini perkara yang sederhana. Bahkan dikatakan ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Wajar dihina, diejek atau tidak dipercaya itu sudah biasa Bapak Saudaraku. Ya, saya teringat ketika kita melihat YouTube itu ada like and dislike. Suka atau tidak suka. Jika sampai hari ini ada orang yang tidak suka kepada Yesus, itu pilihan mereka, keputusan mereka. Jika sampai hari ini ada orang yang tidak suka dan belum mau percaya, itu keputusan mereka, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita harus mengamini, kita harus mengimani, dan kita hidup di dalam Dia, sehingga kita bisa memiliki masa depan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, bagi kita it's okay, no problem bagi mereka yang tidak suka atau tidak percaya kepada Yesus. Dan kita tetap belajar untuk terus mengasihi mereka yang menghina Yesus. Bahkan ketika kita dihina pun Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni. Jangan jika kita dimusuhi, kita doakan supaya mereka diberkati. Amin Bapak Saudaraku. Ini ajaran teladan Yesus yang luar biasa. Tidak ada nabi yang seperti dia, tidak ada guru yang seperti dia. Karena Yesus mengajarkan hal-hal yang luar biasa ini Bapak Saudaraku. Ya, kalau kita lihat seorang artis bisa kehilangan followers, mereka bisa cemas dan khawatir. Takut penghasilan mereka bisa berkurang. Kita tidak perlu takut ketika kita berjalan dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi kita, ya, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan suka dengan kita, itu sudah cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, ini perkara yang sangat indah yang Tuhan ajarkan. Kita mungkin dibenci karena kita ikut Yesus. Kita mungkin tidak disukai karena kita percaya kepada Yesus. It's okay, no problem. Jika Tuhan mengasihi kita, mengasihi saya tidak akan pernah takut. Jika Tuhan membela, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi sekali lagi saudaraku, kita tidak perlu takut dalam hidup ini ketika kita percaya kepada Yesus. Karena memang Dia adalah teladan hidup kita yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kita tahu bahwa untuk memiliki iman, untuk memiliki satu keyakinan yang sungguh kepada Yesus itu harus mengalami satu proses, masa. Sampai hari ini jika kita mengikut Yesus, kita harus menghadapi banyak hal. Dan kita bisa kuat itu karena Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita akan lihat, ya, kapan kita bisa menjadi orang-orang yang kuat.
Bahkan sampai hari ini, karena kita memiliki pengharapan. Ya, kapan pengharapan itu muncul? Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, dimulai daripada kita tetap bermegah dalam Tuhan. Walaupun dalam kesengsaraan. Ketika kita mengikut Tuhan, ya, tidak semuanya mulus seperti yang kita harapkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, tidak semuanya akan berjalan mudah, Bapak Ibu Saudara. Kita kadang juga Tuhan izinkan mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya, bukankah karunia yang Tuhan berikan bukan hanya karunia iman, tapi karunia untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita alami ketika kita mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus, baik kesengsaraan ya yang Tuhan izinkan tentunya, kita harus tetap jalani. Bahkan dikatakan harus bermegah. Ketika Yesus dihina, dicerca, diumpat, Yesus dalam hatinya dia bermegah. Karena apa? Karena yang dia lakukan adalah untuk mengampuni dosa manusia. Karena kasih Bapa ada dalam hidupnya. Amin, Bapak Saudaraku. Tuhan rindu kita mengalami hal ini. Sehingga ketika kita dihina, dicaci maki, atau mungkin kita harus mengalami, ya kita tidak ingin ya, kita mengalami mungkin aniaya, bahkan sampai mati. Kita harus tetap bermegah. Karena kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Saudaraku. Ini kunci untuk memperoleh masa depan yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan ya ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan untuk kita semakin tekun. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya, semakin tekun justru semakin giat, semakin bersemangat. Penderitaan kita ini belum seberapa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Ya, jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah. Secara manusia memang berat. Yesus pun secara manusia dia juga berat sampai dia mengeluarkan darah dalam peluhnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, dia tetap bangkit. Dia tetap melakukan apa yang Bapa perintahkan. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu perkara yang indah, yang luar biasa yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada yang sama seperti dia. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, sehingga ketekunan menimbulkan tahan uji supaya kita mudah tetap kuat tahan uji. Ketika ada tantangan, persoalan, ujian, pencobaan, kita sudah kuat, kita sudah tahan uji. Ya, sesuatu dinyatakan, handphone ini dinyatakan sudah memenuhi standar dan semua kualifikasinya sudah bagus, itu harus melewati QC quality control, ya semuanya sudah oke, ready, baru ini dijual. Hidup ini sebagai orang-orang percaya kita diuji supaya kita ketika hidup bersama, tinggal bersama dengan Tuhan di surga, kitalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga dunia ini adalah tempat di mana iman kita diuji. Iman kita ini dites sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita setia kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi sekali lagi, poin yang pertama, mengapa bagi orang percaya ada masa depan? Karena ia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan contohnya adalah Yesus sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tetap bertekun, kita tetap bergairah. Karena masa depan sungguh ada bagi mereka yang tetap setia, bertekun dan berjuang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, mari kita akan lihat mengapa bagi orang percaya ada masa depan. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tanpa kasih Allah kita tidak mampu. Ya. Jika poin yang pertama kita menaruh harapan kepada Tuhan, poin yang kedua kita karena Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 saya akan bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jelas pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan karena kita berjalan tidak sendirian. Tuhan menyertai kita. Kita ingat ketika murid-muridnya menerima karunia Roh Kudus. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka hidup dipenuhi dengan sukacita. Dan mereka berjalan tidak sendirian karena Tuhan menyertai mereka.
Demikian juga kita yang hidup sampai hari ini. Ketika kita berjalan menerima Yesus, ya, tidak ada orang yang mengaku kepada Yesus, kalau mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kalau bukan dari Roh Kudus. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Di sini perannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi Tuhan kita luar biasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan yang luar biasa, ya, yang selalu menyertai kita dan ada bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Sehingga sekali lagi pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dibuktikan oleh penyertaannya, yaitu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini perkara yang indah. Kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi sekali lagi, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka yang harusnya binasa, ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi sebenarnya kita ini orang-orang yang harus mati binasa, tapi karena Kristus, Dia membuat kita hidup. Karena Kristus, Dia membuat kita bangkit kembali. Yang harusnya mati menjadi hidup. Jadi sesuatu yang hidup itu lebih penting, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan ingin supaya kita mengalami hidup, bukan kematian. Yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Banyak contoh dalam hidup ini. Orang berani mati karena dia merasa dijaga, dipelihara, dicukupi atau diberi sesuatu. Karena dia baik karena orang itu baik sama dia, maka dia berani mati untuk orang yang baik sama dia. Itu lumrah, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dunia ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Contoh-contoh yang seperti itu. Tetapi tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Di tengah kerumunan banyak orang, hanya satu yang benar. Berani tidak orang mau mati untuk orang yang benar ini? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus, Dia mau mati untuk kita yang seharusnya binasa, orang-orang yang tidak benar, dan Dia rela mati untuk kita, orang-orang yang harus menerima hukuman, karena Dia mengasihi kita. Supaya kita yang tidak benar itu dibenarkan karena kematiannya. Jadi sekali lagi, bagi orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka mereka akan menerima masa depan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak hanya sekedar percaya sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang percaya dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kita akan memperoleh masa depan yang sesungguhnya. Ya, kita tidak ingin memiliki masa depan suram atau madesu, orang bilang. Ya, kita tidak ingin mengalami madesu, masa depan suram, tapi kita ingin memiliki atau kita ingin menerima masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Walaupun kenyataan dalam dunia ini kita harus mengalami banyak hal. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi mereka yang tetap setia. Di tengah-tengah gelombang badai persoalan tantangan zaman ini, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita untuk kita menerima apa yang Tuhan sediakan. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bahkan ketika kita masih berdosa pun. Jika kita mendengar Yesus sudah mati untuk kita dan menebus dosa kita, dan kita percaya kepadanya, yakinlah Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Amin, Bapak Saudaraku. Dan kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita terus bergairah. Ya, tetap terus bergantung kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Saudaraku. Sehingga dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ini sebagai ayat terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya, masa depan itu sungguh ada bagi mereka yang percaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ke situ itu kemana saudaraku? Ya ke tempatnya. Di mana dia berada, dia turun ke dunia, dia kembali. Apakah surganya kosong? Tidak saudaraku, karena Tuhan berkuasa. Jika dia jadi manusia, apakah surganya kosong? Tidak. Karena dia Allah. Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, dikatakan sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi kita yang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayat yang luar biasa yang menjanjikan kita akan menerima masa depan yang penuh kemuliaan. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita diizinkan menerima ujian iman, masalah, bahkan sakit, penyakit, atau apapun yang Tuhan izinkan, tetap percaya. Karena orang beriman itu tidak hanya ketika dia disembuhkan dari sakit, ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Tapi beriman adalah ketika dia setia sampai akhir, sampai Tuhan panggil dia. Mari kita terus bergairah dalam hal ini, karena masa depan bagi orang-orang percaya itu sungguh ada. Dan tidak hanya itu, mari kita terus jalani hari-hari ini dengan penuh semangat, bermegah, walaupun secara tubuh kita ini kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, seperti Yesus. Ya, tapi percayalah, jika Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa melewati semuanya. Amin Bapak Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, masa depan yang penuh harapan, dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, menguduskan kami. Ampuni jika kami sampai hari ini masih ada hal yang kurang berkenan. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami menerima anugerah Tuhan, keselamatan yang kekal. Berkati kami semuanya, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau memberkati dengan damai sejahtera, curahkan hujan pertobatan, pengampunan yang dari Tuhan. Selamatkanlah bangsa ini, pulihkanlah negeri kami, sehingga bangsa kami bangkit dengan kekuatan yang baru. Terlebih para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, berikan roh takut, tunduk, otoritas Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.